Setelah pertarungan Wang Lin dan Red Butterfly, nama Cheng Niu mendapatkan prestise lebih dan harta yang dia gunakan dilihat oleh semua utusan dari berbagai negara budidaya. Setelah utusan-utusan ini kembali ke negara masing-masing, berita menyebar. Apakah itu bendera pembatasan, pedang surgawi atau kereta perang pembunuh dewa? Harta ini tiba-tiba menjadi hal yang paling banyak dibicarakan tentang hal-hal di antara para kultivator. Orang yang bernama Cheng Niu telah diberi gelar orang nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa di Suzaku. Pada saat yang sama Gunung Suzaku mengirimkan pesan bahwa Red Butterfly akan melakukan pelatihan pintu tertutup untuk mencoba menerobos ke tahap transformasi jiwa. Tidak ada yang mempertanyakan ini. Jika Red Butterfly mengalami terobosan selama pertarungannya, maka pergi ke pelatihan pintu tertutup adalah wajar. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang mengetahui bahwa Cheng Niu hilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mereka hanya tahu bahwa Cheng Niu menghilang tanpa jejak ketika pergi ke Gunung Suzaku untuk mendapatkan hadiahnya. Hal ini menyebabkan badai besar. Orang tua yang memegang gelar Suzaku keluar dari pelatihan pintu tertutup dan melihat ke utara. 3 hari yang lalu ada gelombang kejut yang mengandung energi spiritual surgawi yang datang dari sana. Itu berarti bahwa 2 kultivator transformasi jiwa menggunakan energi spiritual surgawi untuk bertarung. Selain itu dia juga merasakan kekuatan garis keturunan sekte setan raksasa. Meskipun kultivasi Suzaku sangat kuat, dia bukan dewa yang bisa mengetahui hal-hal sebelumnya. Suzaku sangat besar dan kompleks, jadi setelah beberapa pencarian dia menemukan bahwa masalah ini dengan Cheng Niu dimulai oleh Suyu dan bahwa klan setan raksasa berpartisipasi. Namun dia tidak dapat menemukan identitas kultivator transformasi jiwa lainnya. Selain itu ketika dia menyebarkan indera ilahi, dia hanya bisa samar-samar merasakan di mana Wang Lin berada. Dia tidak bisa menentukan lokasi tepatnya yang mengejutkannya. Dia menilai bahwa jiwa asal Wang Lin pasti runtuh karena cedera serius. Inilah sebabnya dia tidak bisa menentukan di mana Wang Lin berada. Namun di matanya Wang Lin hanyalah salah satu dari tungku kultivasi Liu Mei. Dia penting tetapi tidak terlalu penting. Liu Mei, pergi ke ujung utara benua Suzaku. Wang Lin ada di sana. Setelah mengirim pesan untuk Liu Mei, pria tua itu kembali ke pelatihan pintu tertutup. Tindakan Suyu bertentangan dengan keinginannya. Mereka pasti akan berada dalam bahaya di masa depan. Sosok Liu Mei melayang turun dari Gunung Suzaku dan berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju ujung utara benua Suzaku. Saat ini di salah satu tebing Gunung Suzaku, berdiri seorang wanita mengenakan kerudung merah. Matanya kosong dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya. Ada bunga merah terang di dekat kakinya. Saat angin bertiup bunga itu bergetar seolah-olah akan diterbangkan, tetapi masih berjuang untuk tumbuh. Sosok Qian Feng muncul di belakang wanita berkerudung merah. Dia menjentikan jarinya dan bunga di kaki wanita itu berubah menjadi debu. 1 bulan kemudian, di sebuah desa di bagian utara benua Suzaku, seorang pemuda duduk di atas batu di pintu masuk desa. Wajahnya dipenuhi bekas luka yang sangat mengejutkan, membuatnya tampak sangat jelek dan matanya redup. Dia melihat ke kejauhan. Matanya tidak fokus sama sekali. Itu hanya mengandung kesedihan dan kebingungan. Ketika penduduk desa melewati pintu masuk desa, mereka semua memandangnya dengan jijik sebelum mengelilinginya. Ekspresi pria muda itu tidak berubah sama sekali ketika orang lewat, dia hanya menatap ke kejauhan. Tak lama kemudian seorang gadis muda yang mengenakan atasan pola bunga dan celana datang. Di belakangnya ada seekor anjing seukuran anak sapi. Gadis ini berusia sekitar 14 atau 15 tahun, wajahnya putih dan matanya besar. Gadis itu berhenti 30 kaki dari pemuda itu dan berteriak, "Bisu, ayahku menyuruhku mengajakmu kembali untuk makan malam." Pria muda itu berbalik, menatap gadis muda itu dan berdiri. Kakinya agak mati rasa, mungkin karena dia terlalu lama duduk di sana jadi dia hampir jatuh ketika dia mencoba berdiri, menyebabkan gadis itu tertawa. "Diam, cepat, saya lapar." Gadis muda itu berbalik dan berjalan kembali ke desa. Anjing itu berlari di depannya seolah membuka jalan. Pria muda itu perlahan mengikuti gadis itu. Saat dia melihat desa itu, kesedihan di matanya semakin dalam. Di sebuah rumah di dekat pintu masuk desa duduk seorang pria parubaya. Kemeja birunya telah dicuci berkali-kali hingga memutih. Ada herbal yang diletakkan di tanah. Ketika angin bertiup, aroma rempah-rempah menyebar. Gadis muda itu melompat ke dalam ruangan, duduk di sebelah pria itu dan berkata, "Ayah, aku memanggil si bisu kembali." Pria itu mengerutkan kening. Dia memandangi gadis itu dan berteriak, "Bersikaplah sopan, panggil dia paman." Gadis itu menjulurkan lidahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya dia berlari ke rumah dan membantu ibunya mengatur meja. Pria itu berdiri dan menatap pemuda itu. Dia berkata, "Adik laki-laki, jangan pedulikan dia. Eri selalu seperti ini. Ayo biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah pulih." Pria muda itu mengangguk dan duduk di sebelah pria itu. Dia merentangkan lengannya yang sangat tipis. Sepertinya itu hanya tulang yang dibungkus kulit. Pria itu menekankan tangannya ke lengan. Setelah beberapa saat dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, kamu pulih dengan sangat baik. Biarkan saya memberi Anda lebih banyak obat dan kemudian Anda hanya perlu memberi makan tubuh Anda dan Anda akan baik-baik saja." Pria muda itu merenung dan kemudian mengangguk. Pria parubaya melihat pria muda seperti ini dan
dan menandatangani. Dia bertemu orang ini sebulan yang lalu ketika dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu. Pria muda ini berada di ambang kematian ketika dia menemukannya. Dia adalah seorang dokter dan orang tua, jadi dia memutuskan untuk membawa pemuda itu dan menyembuhkannya. Luka orang ini sangat berat, bahkan organ dalamnya pun tidak pada tempatnya dan rusak. Pria parubaya itu sama sekali tidak percaya menyembuhkan pria muda itu, dia menyerahkannya pada takdir. Namun tubuh pemuda itu sangat aneh. Setelah 10 hari, tubuhnya menjadi lebih baik dan pemuda itu terbangun. Namun setelah orang itu bangun, lelaki parubaya itu mengetahui bahwa bocah itu tidak dapat berbicara, alias bisu. Pada saat ini seorang wanita berjalan keluar dari rumah dan gadis itu mengikuti di belakangnya. Keduanya membawa beberapa piring dan meletakkannya di atas meja. Gadis itu cemberut dan berkata, "Bu, aku tidak akan makan bersama si bisu. Dia sangat jelek sehingga saya tidak bisa makan dengannya di sini." "Kamu." Pria parubaya itu menatap gadis itu. Wanita itu dengan cepat berdiri di hadapan gadis muda itu dan menaruh beberapa piring ke mangkuknya. "Eri, pergi makan di dalam rumah." Gadis itu cemberut. Dia akan berbicara ketika pria muda itu mengambil mangkuknya dengan tangan gemetar. Dia berdiri berjalan keluar dari halaman, duduk di atas batu dan menatap nasi di mangkuknya ketika dia merenungkan. Tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang tahu di mana dia berada. Dia adalah Wang Lin, seseorang yang pernah berkembang sekarang dalam kondisi seperti itu. Ini semua disebabkan oleh Suyu dan klan setan raksasa. Tangan kanan Wang Lin bergetar saat dia meletakkan mangkuk itu di atas batu. Dia tersenyum pahit. 1 bulan yang lalu jiwa asalnya runtuh. Itu runtuh tetapi belum sepenuhnya hilang. Itu tetap di tubuhnya sebagai potongan-potongan yang hancur. Namun seiring berjalannya waktu, potongan-potongan yang hancur perlahan-lahan menghilang. Tubuhnya juga sangat rusak, tetapi karena keberuntungan yang aneh, energi spiritual yang dilepaskan ketika jiwa asalnya runtuh bisa agak memperbaiki tubuhnya. Inilah mengapa dia bisa menjadi lebih baik. Namun saat ini dia telah kehilangan semua energi spiritual dan telah menjadi manusia yang bahkan kesulitan memegang mangkuk. Saat ini bahkan seorang manusia bisa menjatuhkannya ke tanah dengan 1 pukulan. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa keruntuhan jiwa asalnya bahkan akan memengaruhi tubuh aslinya di Chu. Itu jatuh dalam keadaan tidur dan tidak bisa bangun. Ini adalah berita yang sangat buruk bagi Wang Lin. Jika tubuh aslinya tidak tertidur, dia bisa meminta tubuh aslinya datang untuk menjemputnya. Maka dia hanya perlu menemukan tempat yang dipenuhi dengan energi spiritual untuk berkultivasi. Tapi sekarang semua itu menjadi sia-sia. Dia tidak bisu, dia hanya tidak mau berbicara. Tanda-tanda yang disebabkan oleh domain teh menyebabkan wajahnya menjadi sangat jelek, sehingga orang-orang muak dengannya. Selain pasangan ini di desa, tidak ada orang lain yang pernah mengatakan sesuatu yang baik padanya. Tanpa kekuatan spiritual dia tidak bisa membuka tasnya. Saat ini dia benar-benar telah menjadi manusia. Wang Lin menghela nafas dan kemudian memakan semua nasi di mangkuknya. Dalam 9 tahun, Wan Er harus menghadapi siklus reinkarnasi surga lagi. 9 tahun, Wang Lin menelan sedikit nasi terakhir dan mengungkapkan tatapan penuh tekad. Sepanjang bulan ini dia mencoba mencari cara untuk memulihkan kultivasinya. Selama domain dan segelnya rusak, dia secara alami akan mendapatkan kembali kultivasinya. Namun dia bingung ketika harus menghancurkan mereka. Saat larut malam, Wang Lin berbaring di gudang kayu di halaman dan perlahan-lahan tertidur. Tubuhnya sangat lemah sekarang, bahkan tidak memiliki kekuatan 1 ons pun. Pagi-pagi keesokan harinya lelaki parubaya itu menaruh keranjang di punggungnya dan pergi ke pegunungan bersama beberapa pemburu untuk mengumpulkan tanaman obat. Wang Lin membuka matanya, duduk dalam posisi lotus dan diam-diam berkultivasi di dalam gudang kayu. Setelah beberapa saat dia menghela nafas, tidak ada energi spiritual di tubuhnya, jadi tidak mungkin untuk berkultivasi. Hanya dengan berada di tempat dengan energi spiritual yang padat dia dapat melakukan beberapa kultivasi paksa untuk menyebabkan energi spiritual muncul di tubuhnya. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari gudang. Tubuhnya masih lemah. Tepat pada saat ini gadis muda berjalan keluar dari rumah. Setelah melihat Wang Lin dia cemberut dan berkata, "Jelek, kamu sudah tinggal di sini selama sebulan. Kapan kau akan pergi? Rumah saya bukan rumah amal. Bagaimana kita bisa memiliki makanan ekstra untuk dimakan?" Wanita itu berjalan keluar dari rumah dan memarahinya. "Eri, sudah berapa kali ayahmu menyuruhmu memanggilnya paman?" Gadis itu mendengus tidak puas dan berkata, "Siu Chai, ikuti aku." Dengan itu dia berjalan menuju gerbang. Anjing itu tiba-tiba menyerbu keluar dari sudut halaman dan mengikuti gadis muda itu sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Tatapan wanita itu menyapu Wang Lin saat dia meminta maaf. Anak itu tidak tahu apa-apa, jadi jangan pedulikan dia. Ayahnya pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tumbuhan. Dia mengatakan tubuh Anda sangat lemah, jadi jangan ragu untuk tinggal selama yang Anda inginkan. Anda bisa pergi begitu Anda merasa lebih baik. Dalam sekejap mata setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini dengan bantuan obat pria parubaya itu, tubuh Wang Lin perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Pada suatu malam Wang Lin berjalan keluar dari gudang. Dia memandang rumah tempat pria parubaya itu tinggal dan menghafalnya sebelum berjalan keluar dari halaman. Dia akan pergi. Dalam setengah bulan terakhir,
Wang Lin telah memungut beberapa makanan kering dan membungkusnya. Di tengah-tengah cahaya bulan dia berjalan keluar dari desa. Pada saat ini dia tiba-tiba teringat kembali pada 500 tahun yang lalu. Ketika dia ditolak oleh sekte Heng Yue, dia juga meninggalkan rumah di tengah malam. Setelah dia pergi perjalanannya dimulai. Sudah 500 tahun sejak itu. Dia menghela nafas dan berjalan ke kejauhan. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Ketika dia diteleportasi oleh array transfer itu, dia tidak punya waktu untuk mencari tahu di mana dia berada. Saat ini dia hanya ingin menemukan Vena Roh sehingga dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan sedikit energi spiritual dan kemudian mencari cara untuk memecahkan domain dan segel yang mengganggunya. Larut malam angin dingin bertiup dan tubuh Wang Lin menggigil. Wang Lin tersenyum pahit dan berpikir tentang berapa lama sejak dia merasa seperti manusia yang nyata. Bahkan ketika dia berubah menjadi manusia, itu tak terhitung kali lebih baik dari ini. Sepanjang jalan Wang Lin terus kehabisan napas, jadi dia harus istirahat. Dia secara alami bepergian sangat lambat. 7 hari kemudian dia masih berjalan di jalan utama. Meskipun dia tidak memiliki energi spiritual, dia masih bisa merasakannya. Dia memang menemukan beberapa tempat dengan energi spiritual, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk berkultivasi, dia tidak dapat mengumpulkan apapun di dalam tubuhnya. Wang Lin dengan pahit berpikir, mungkin hanya sekte-sekte lokal memiliki tempat dengan energi spiritual yang tebal. Namun bagaimana ia bisa memasuki sekte dengan tubuhnya saat ini? Wang Lin menghela nafas. Dia menatap langit dan sedikit keputusasaan muncul di hatinya. Tapi sedikit keputusasaan dengan cepat dihancurkan oleh tekadnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bergumam, Suyu dan sekte setan raksasa, aku tidak akan melupakan apa yang terjadi. Suatu hari saya akan membalas Anda 100 kali apa yang telah Anda lakukan kepada saya. Dia mengungkapkan tatapan penuh tekad saat dia berdiri dan terus berjalan. Tetapi tepat pada saat ini suara kuda datang dari belakangnya. Suara ini sangat menggelegar di tengah malam. Begitu Wang Lin mendengar suara itu, sekelompok kuda hitam ditutup satu persatu. Yang duduk di atas kuda-kuda itu adalah orang-orang kekar dengan wajah para pembunuh. Salah satu pria kekar melihat Wang Lin ketika dia lewat dan dengan cepat mengekang kudanya dan berkata, "Anak jelek, pohon uang." Dia mengulurkan tangan dan meraih Wang Lin. Teriakan keluar dari depan. MA keempat, apa yang kamu lakukan? Bos, saya menemukan pohon uang. Jika kita mematahkan kaki anak jelek ini, kita bisa menggunakannya untuk memblokir kereta perusahaan pengawal Heavenly Power di jalan. Itu lebih baik daripada menggunakan saudara kita sendiri. Pria kekar dengan bekas luka pisau di wajahnya memerintahkan kuda untuk maju. Pria kekar dengan bekas luka pisau mengangkat Wang Lin dan tersenyum. Bos, lihat, mata Wang Lin tertutup. Dia sangat marah. Beberapa seniman bela diri di dunia fana dapat dengan mudah mempermalukannya seperti ini. Seorang pria yang sangat besar duduk di atas kuda di depan mereka. Dia memandang Wang Lin dan mengangguk. Oke, bawa dia. Kelompok 18 kuda berlari kencang di kejauhan. Mereka berhenti di persimpangan jalan sejauh 1.500 km. Masing-masing dengan cepat memakai topeng mereka, menyebar ke sisi jalan dan menyembunyikan diri. Gerakan orang-orang ini sangat terampil. Jelas bahwa mereka sering melakukan hal semacam ini. Dalam sekejap mata satu-satunya orang yang tersisa adalah pria kekar dengan bekas luka pisau dan Wang Lin. Dia memegang Wang Lin di tempatnya. 6 kecil, singkirkan kuda saudaramu. Baru saja dia selesai berbicara, seorang pemuda kurus keluar dan mengambil kudanya. Bocah kecil, anggap dirimu tidak beruntung. Pria kekar dengan bekas luka pisau tersenyum jahat ketika dia menempatkan Wang Lin ke bawah dan membuka rahangnya. Lalu dia menyodok beberapa titik di bahu dan kaki Wang Lin dengan jarinya. Dengan beberapa suara berderak, bahu dan kaki Wang Lin hancur. Gelombang rasa sakit memenuhi tubuhnya dan detak keringat raksasa menutupi dahinya. Tatapannya terkunci pada pria kekar dengan bekas luka pisau. Dia menanam wajah pria itu ke dalam ingatannya. Pria kekar dengan bekas luka pisau mendengus. Dia mengambil beberapa salep dan mengoleskannya ke Wang Lin. Lalu dia menghilang ke semak-semak. Saat Wang Lin berbaring di tanah, niat membunuh memenuhi tubuhnya. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini dalam hidupnya, tetapi tubuhnya terlalu lemah jadi dia akhirnya pingsan. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian suara kereta datang dari kejauhan dan secara bertahap semakin dekat. Kemudian kereta tiba-tiba berhenti dan seseorang menaiki sebuah rumah. Dia dengan cepat tiba dan menatap Wang Lin sebelum berteriak, "Pemimpin, itu mayat." Dengan itu dia melompat dari rumah dan menendang Wang Lin ke sisi jalan. Dia kemudian kembali ke atas kuda dan kembali ke gerbong. Kereta sekali lagi bergerak maju tetapi tepat ketika kereta lewat di mana Wang Lin berada, obor tiba-tiba menyala di sekitar mereka dan tawa memenuhi udara. Perusahaan pengawal Heavenly Power, apakah Anda pikir saya tidak akan merampok Anda jika Anda mengambil jalan panjang? Jangan bergerak. Teriakan nyaring datang dari hutan dan 18 pria jahat keluar. Seseorang dengan obor menyalakan pasta yang dioleskan pada Wang Lin. Pasta ini berubah menjadi gas yang segera menutupi gerbong. Fire Cloud Poison. Teriakan datang dari kereta.
Tak lama setelah itu setiap anggota kelompok pengawal merasakan semua kekuatan mereka meninggalkan tubuh mereka. Itu betul. Ini adalah racun khusus yang digunakan oleh 18 Cloud Heroes. Hehe, racun ini memengaruhi darah dan diaktifkan oleh api. Hari ini tidak ada dari kalian yang akan lolos. Pembantaian dimulai. Dalam waktu kurang dari 5 menit lebih dari setengah tim pengawal tewas. Teriakan demi teriakan bergema sepanjang malam. Ke-18 bandit tampak sangat kejam di bawah cahaya obor saat mereka membunuh tim pengawal. Kakak, bahkan ada 3 wanita. Ini cukup bagi kita untuk bersenang-senang begitu kita kembali. Pria kekar dengan bekas luka pisau memotong kepala seseorang dan kemudian mengambil salah satu wanita. Wanita ini cantik tetapi wajahnya yang berteriak pucat dan dipenuhi rasa takut. Pria kekar berseragam pisau itu tertawa. Dia menyentuh wanita itu sedikit sebelum meletakkannya di punggungnya dan membiarkannya memukulnya. 2 pria lagi dengan cepat datang dan meraih 2 wanita lainnya saat mereka menertawakan wanita pertama. Segera kuda keluar dari sisi jalan. Pria yang sangat besar itu mengeluarkan sebuah kotak dan melihat ke dalam. Dengan ekspresi sangat puas dia berteriak, "Saudara, ayo pergi." Orang-orang ini semua menaiki kuda mereka dan akan pergi dengan ketiga wanita yang menangis. Pria kekar berseragam pisau pergi dengan Wang Lin dan wanita di atas bahunya sambil berkata, "Bos, anak ini masih memiliki nafas tersisa di dalam dirinya. Bagaimana kalau kita menyimpannya selama beberapa hari lagi untuk digunakan lagi?" Pria besar itu mengangguk dan cepat-cepat meninggalkan kudanya. Pria yang terluka karena pisau menendang Wang Lin ke orang lain. Orang itu menangkapnya dan membawanya. Mereka semua berteriak ketika mereka pergi ke kejauhan meninggalkan tubuh yang mengeluarkan bau darah yang kuat. Ketika matahari terbit di pagi hari, ke-18 pria itu berada di tengah-tengah gunung. Ada sebuah desa besar di sana dengan 3 kata besar di papan di depan, Fire Cloud Village. Semua orang telah kembali. Buka gerbangnya. Gerbang desa terbuka dan 18 pria itu dengan cepat masuk. Desa menjadi sangat hidup. Lelaki yang terluka karena pisau yang memegang wanita itu turun dari kudanya dan berkata, "Bos, aku akan pergi dan bersenang-senang dulu." Dengan itu dia memasuki sebuah rumah dan segera teriakan menyedihkan seorang wanita bisa terdengar. Orang-orang kekar ini jelas terbiasa dengan hal-hal semacam ini. Jadi mereka semua tertawa. 2 wanita lainnya juga dibawa pergi. Wang Lin dilemparkan ke penjara air di belakang desa. Itu benar-benar gelap seperti kandang, tidak ada cahaya atau suara. Dia juga tidak bisa merasakan apapun dengan kakinya. Seolah dia tergantung di udara. Tubuhnya ditangguhkan di udara dan diayun bolak-balik. Wang Lin menggerakkan kepalanya yang bengkak dan rasa sakit dari lengan dan kakinya tiba-tiba muncul seperti api membakar kulitnya. Wang Lin membuka matanya dan menjadi benar-benar sadar. Jeritan sengit datang dari kejauhan, hanya saja itu sangat pelan saat mencapai penjara ini. Namun karena sangat sunyi di sini, teriakan itu sepertinya bertahan sangat lama. Setelah kehilangan semua energi spiritual ini dan jiwa asalnya runtuh, Wang Lin tidak lagi merasa seperti dia bisa memindahkan apapun hanya dengan penampilan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Meskipun lingkungannya benar-benar gelap, dia menyadari bahwa dia terjebak dalam ruang kecil. Lengannya diikat dan dia dibiarkan menggantung dengan tubuhnya di air dingin. Air yang dia tidak bisa lihat warnanya menutupi tubuhnya hingga ke lehernya dan mengeluarkan bau busuk yang akan membuat siapapun mual. Wang Lin dengan cepat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sehingga dia bisa bernafas. Rasanya seperti disegel di dalam sumur. Setelah jeritan sengsara berakhir, itu sama heningnya dengan kuburan sekali lagi. Sepertinya seorang kultivator yang telah kehilangan segalanya bahkan lebih buruk daripada manusia. Mata Wang Lin tenang. Ada sedikit amarah yang muncul dari frustrasinya yang tersembunyi dengan sangat baik di matanya. Wang Lin yang bisa menggerakkan langit dan mengguncang bumi tidak ada lagi. Wang Lin telah kehilangan semua energi spiritualnya, jiwa asalnya telah runtuh dan dia tidak memiliki kekuatan manusia. Dia bahkan tidak bisa membuka tas penyimpanannya. Dia juga kehilangan jejak tasnya. Itu pasti diambil oleh para bandit gunung itu. Pada saat ini sosok cantik Liu Mei terbang di atas desa awan api. Dia bahkan tidak menundukkan kepalanya karena dia tidak tahu bahwa orang yang dia cari ada di desa itu. Saat Wang Lin merenung dalam diam, matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Penjara air ini memiliki energi spiritual yang lebih padat daripada daerah lain yang pernah dia kunjungi setelah meninggalkan desa. Energi spiritual ini tidak datang dari gunung tetapi dari air.